Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya Heri Wibowo, masih dalam rangkaian video pembelajaran untuk mengupas isu-isu pendidikan. Nah, salah satu isu pendidikan di Indonesia tentunya adalah pendidikan karakter. Ini adalah isu yang kurang lebih tidak lekang oleh zaman gitu ya. Isu yang dari dulu sampai sekarang masih terus didengung-dengungkan ya. Katanya Indonesia ini masih kurang, masih belum maju pendidikan karakternya, sehingga mempengaruhi karakter SDM bangsa. Nah, oleh karena itu tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab bersama ya, tanggung jawab bersama yang tidak bisa dibebankan hanya pada satu pihak. Tentunya leading sektornya adalah pemerintah. Demikian untuk isu-isu yang sangat besar, sangat luas, sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, maka ini perlu menjadi sebuah isu yang ditangani bersama ya. Tentu harus dipimpin ya untuk bisa bergerak ya. Dan pendidikan karakter kita ketahui meskipun seringkali sudah digembar-gemborkan sebagai suatu kepentingan dan kemendesakan dalam kinerja pendidikan, namun tampaknya tidak sehebat dengungnya ketika sampai di lapangan ya. Di atas kertas, di media, isunya, dengung-dengungnya begitu masif, namun di lapangan ternyata tidak seperti itu. Pendidikan karakter tampak pelan-pelan semakin hilang. Tentunya ini pendapat subjektif ya, masih bisa diperdebatkan. Namun ketika kita melihat di lapangan, ini ragam peristiwa yang terjadi arahnya menunjukkan bahwa isu pendidikan karakter ini semakin lenyap, semakin sepi, sunyi ya. Belum ada gebrakan untuk menghadirkannya kembali, atau hadir dalam format baru, atau inovasi baru yang muncul untuk menggalakkan ini kembali. Apakah, nah pertanyaannya, apakah ini kurang serius mendapatkan tanggapan dari para pendidik, atau mulai dianggap tidak penting? Ya, tentunya ini perlu menjadi bahan evaluasi bersama. Lalu mengapakah pendidikan karakter ini mulai mengalami kemunduran? Atau tadi semakin sepi? Atau tadi semakin sunyi? Apakah karena memang lembaga pendidikan kita kehilangan visi? Atau mereka terlalu sibuk dengan program jangka pendek? Atau terlalu banyak dibebani dengan beban-beban administratif sehingga kurang energinya atau kurang waktunya untuk mengembangkan inovasi di bidang pendidikan karakter ini? Nah, tentunya ini perlu menjadi pertanyaan bersama. Atau ada alasan lain sehingga pendidikan karakter tidak mendapatkan respon yang memadai, atau tidak mendapatkan prioritas utama, atau tidak dijadikan tujuan penting dalam hal ini bagi para pengambil kebijakan. Nah, inilah isunya. Maka untuk menjawab kegalauan atau kerisauan ini, kita harus mulai dari beberapa dimensi. Yang pertama adalah dimensi definisi. Jangan-jangan selama ini pandangan filosofis atau pemahaman operasional masyarakat kita tentang pendidikan karakter, apakah ini masih berbeda-beda? Apakah masih sangat jauh perbedaan antar pemangku kepentingan dari pendidikan karakter ini satu sama lain? Visinya beda, pemahamannya beda ya, cara mereka mengertinya beda, cara mereka meninjaunya beda, atau bahkan kepentingannya berbeda, sehingga belum bergabung dalam satu jalan, satu koridor, karena masing-masing masih dalam dunianya sendiri,
pemahamannya sendiri tentang pendidikan karakter. Nah, ini isu pertama. Oleh karena itu, insya Allah kita akan lanjutkan dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian, terima kasih.